Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah lillahi ta'ala ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila jami' masyayikhina kullihim, khususan ila Syekh Al-Muallim Ahlul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhu al-imamu al-'alimu Al-Allamatu Hujjatul Islami wa Barakatul Anami Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nura darihahu amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang moho pengasih ing dalam dunya, Ar-Rahim kang maha pengasih ing dalam dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah di sini ada 4 kalimat. Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. 4 bismillah kalimat di sini ada perlunya, ada manfaatnya. Artinya kalimatul basmalah arba'un fa fiha isyarah. Di dalamnya terdapat isyarah bahwa Allah itu akan menjaga orang yang membaca bismillah dari setan dari 4 penjuru. Dari arah depan, min aidihim, wa min khalfihim, dari arah belakang, wa an aimanihim, dari arah kanannya, wa an shimalihim, dan juga dari arah kirinya. Maka dari itu orang yang membaca bismillah Allahi bismillahirrahmanirrahim ada 4 kalimat, maka orang tersebut akan dijaga oleh Allah dari setan dari 4 penjuru tadi. Di pertama kitab di sini disebutkan dengan bismillahirrahmanirrahim juga karena kullu amrin dhibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah pasti itu jelek, pasti tidak ada manfaatnya. Segala sesuatu harus bismillah. Mau makan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana, doanya. Mau tidur doa bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ahya, dan lain sebagainya. Semuanya mau masuk rumah bismillah. Semua penjuru harus dimulai dengan bismillah agar perkara tersebut bisa ada manfaatnya. Qala dawuh asy-syekh guru al-imam kang dadi imam al-alim, wong kang alim, al-allamah, wong kang banget alimi. Kalau di kelas 1 kelas Wahid Hashim, al-allamah di sini fa'alun, artinya sigot mubalaghah, orang yang sangat alim. Jadi Imam Ghazali termasuk orang yang al-allamah, orang yang sangat alim, bukan hanya alim. Hujjatul Islam, beliau menjadi hujjahnya Islam. Pertanyaannya, kenapa beliau ini julukannya sangat banyak? Ada yang imam, al-alim, al-allamah, hujjatul Islam, wa barakatul anam, Abu Hamid. Sangat banyak. Kita rinci satu persatu terlebih dahulu.
Yang pertama al-imam. Al-imam di sini artinya adalah perkara yang diikuti. Berarti beliau adalah orang yang diikuti. Seperti orang yang sholat. Orang sholat ada imam, ada makmum. Makmum mengikuti imam. Berarti imam di sini berarti Imam Al-Ghazali diikuti. Lalu ada al-alim. Beliau orang yang sangat alim. Artinya orang yang punya ilmu. Allah berikan ilmu kepada beliau. Akhirnya beliau Imam Ghazali menjadi orang yang sangat alim. Selanjutnya al-allamah. Beliau sangat banget, ilmunya sangat banyak. Beda dengan kita, cuma ilmunya sebatas ilmu kedokteran. Ada yang cuma sebatas ilmu montir, hanya sebatas ilmu baca kitab, tapi sudah sombong. Tapi beliau ilmunya sangat banyak, sampai disebut dengan al-allamah. Padahal ilmu bukan miliknya manusia, ilmu itu miliknya Allah. Selanjutnya ada lagi Hujjatul Islam. Beliau punya julukan hujjah. Artinya adalah fal hujjatu man ahata bi aktsari sunnah. Beliau itu hafal aksari sunnah, mayoritas dari hadis beliau hafal semuanya. Kalau saya sendiri mungkin kalau hadis paling banyak, paling banter 40 Arba'in Nawawi yang kalian baca biasanya itu sudah. Nah, kalau Hujjatul Islam beliau Imam Ghazali aksari sunnah, mayoritas hadis hafal. Maka disebut dengan Hujjatul Islam. Ada lagi penyebutan tentang orang yang hafal hadis adalah al-hafidh. Orang yang hafal. Siapa al-hafidh? Al-hafidh ialah man ahata bimi'ati alfi hadis. Orang yang dia hafal 100.000 hadis. Aduh, alangkah banyaknya. Ada lagi al-hakim. Al-hakim ialah man ahata bi thalathati alafi hadis. Orang yang bisa mampu untuk menghafal 3.000 hadis. Ini hadis beserta rawinya sangat banyak. Makanya beliau Imam Ghazali disebut dengan Hujjatul Islam karena beliau hafal, mayoritas hadis beliau hafal. Wa barakatul anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau namanya adalah Muhammad. Ayahnya namanya Muhammad bin Muhammad. Kita sangat bangga punya nabi yang bernama Muhammad. Maka dari itu Imam Al-Ghazali juga bernama Muhammad, orang yang terpuji. Insya Allah ini orang yang bernama Muhammad. Mudah-mudahan yang laki-laki, yang perempuan gak ada Muhammad. Mungkin Muhammadah mungkin. Tapi kalau laki-laki Muhammad. Mungkin ada yang mau mengikuti, punya anak silahkan dinamai Muhammad. Punya lagi namanya Muhammad sampai ke belakang Muhammad. Insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammad rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'dah. Amma ba'du. Fa'lam warwasira ayyuhal haris. Wong kang haris, wong kang bronto, wong kang mau bersungguh-sungguh. Al-muqbil kang nrimo alaktibasil ilmi ing atase mencari faedah ilmu. Siapa ini? Orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu. Ketika mendapat ilmu, dia menerima ilmu tersebut untuk mendapatkan faedah dari ilmu. Al-mudhahhir min nafsi, al-mudhahhiri kang jelasaken min nafsihi saking awak dewene haris,
sidqar ruhbati ing temen-temene nrimo, wa fartat ta'attus lan sangete istiak kepingin ilaihi mari ilmu. Wahai semua yang mendengarkan ini, orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu, orang-orang yang ingin ilmunya banyak, ilmu dunia, ilmu akhirat, dengarkan. Annaka setuhune siro, wahai kamu, in kunta taksidu, in kunta lamun ono sapa sira taksidu iku nyejo sapa sira bitolabil ilmi kelawan golek ilmu. Tujuannya kamu mencari ilmu itu al munafasata enak-enakan, wal mubahata lan agung-agungan, megah-megahan, wat taqaddum dan ingin menjadi orang nomor satu, al akron ing atase pira-pira kanca, wastimalata wujuhin nasi lan golek penghadapane menungso ilaika maring sira, wa jam'a khitamid dunya tujuane maneng kepingin ngumpulno mata'ud dunya, duit jare saiki. Barang siapa yang mencari ilmu tujuannya satu, dia ingin al-munafasah, dia ingin enak kehidupannya. Aku golek ilmu kah? Kayak apa? Cek enak uripku. Al-mubahah, golek ilmu kah? Cek apa? Cek agung aku, cek dadi wong gede aku. Wat taqaddum al-akron, nomor 3, golek ilmu kah? Cek apa? Cek koncoku akeh, banyak temen. Oh, Facebook konjone akeh aku, yang like, subscribe, waduh akehnya aku wisan wis. Apa maneh YouTube aku tambah akeh kok. Aduh, wis aku golek ilmu wis cek akeh. Akeh nemen sing golek koncoku. Wastimal atau junnas ilaika, supaya maneh golek ilmu, gaya apa golek ilmu kamu? Supaya akeh sing bela aku, supaya aku dirungokno nyang wong kabeh, supaya wong-wong iku seneng karo aku, supaya wong-wong iku merasa lek aku iki memang wong apik. Nomor 5, wa jam'a hitamid dunya, golek ilmu kamu, gaya apa? Golek duit, golek duit. Kerjanya dia mulai kerja teng niku, kerja teng SMP pendidikan Pasuruan. Kula apa tujuan menggoleknya dulu? Jadi guru kono. Nggih, bayarane gede. Lho, golek ilmu tujuannya bayarane gede. Ya apa lek ngono? Dok. Nggih, Bu. Sampean saiki kelas piro, Nduk? Kelas 3 SMA Pun. Mantun ngeten lulus kajeng ngeten pundi sampean? Kuliah, Bu. Terus mantun kuliah? Mantun kuliah kerja. Kula kan wonge pinter. Dadi lek kerja paling keterima dadi sekretaris paling kula, Bu. Pinter lek nulis-nulis. Oh, golek kerja, Bu. Nggih. Lah dadi awakmu golek ilmu itu tujuannya golek kerja. Rungokno iki opo akibate tiyang sing ngoten? 5 tujuannya tadi golek ilmu. Pertama, ingin mencari ilmu supaya enak, ingin mencari ilmu supaya jadi orang yang agung, ingin nyari ilmu supaya dia banyak temen, ingin golek ilmu supaya manusia mendekat pada dia, ingin mencari ilmu supaya hartanya banyak. Dengarkan, akibatnya adalah fa'anta sa'in fi hadamid dunya. Fa'anta mongko utawi sira, ini jawabannya sa'in iku wong kang mengo memang fi hadami dinika
fi hadmi dinika ing dalem ngrusak agamamu, wa ihlaki nafsika lan rusak awakmu, wa bai'i akhiratika lan ngedol akhiratmu bidunyaka kelawan dunyomu. Ini jawabannya. Golek ilmu cek kepingin sugih. Dadi S1, S2, S3, S4, SS, SS tok. Wake ese. Cek akeh koncone. Ilmune akeh, cek akeh duwike. Jawabane fa antasain, maka kamu itu adalah orang yang sangat berusaha, orang yang berarti merusak agamamu dan merusak dirimu. Berarti apa? Berarti ge ojo sampai golek ilmu kanggo dunya. Ojo golek ilmu kanggo kesenangan tok. Ojo golek ilmu kanggo agung-agungan, golek kanca akeh tok. Ilingo, ilmu ikuti Allah. Gadane sinten? Gadane Allah. Allah punya sifat ilmu, hayat, sama basar. Ayo kita mencari ilmu ini memang mencari ilmunya Allah. Saking wajibnya ilmu. Ilmu itu wajib dicari oleh manusia minal mahdi ilal lahdi. Semenjak dia ditimang oleh ibunya sampai nanti meninggal, ada di liang lahat, wajib mencari ilmu. Saking wajibnya golek ilmu. Lek golek gampang. Jadi wong pinter gampang. Makanannya, minumannya gampang, golek ilmu itu gampang. Cuma niatnya ayo ditoto. Ojo niat golek ilmu kanggo donya. Ojo niat golek ilmu kanggo akeh kanca. Ojo niat golek ilmu kanggo wong seneng. Ojo. Nanti disebutkan di bawahnya tujuan ilmu itu apa, niatnya ilmu itu apa, nanti ada di bawah. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala maksiatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man utawi sapane wong a'ana iku nulungi sapa man, nulungi ala maksiatin ing atase maksiat. Barang siapa yang menolong kemaksiatan walau bisyatri kalimatin, walaupun dengan sedikit kalimat, kana mongko ono sapa man syarikan iku konco lahu maring wong fiha ing dalem maksiat. Barang siapa, kata Rasulullah, yang orang tersebut menolong orang untuk berbuat maksiat, walaupun cuma menolong dengan beberapa kalimat yang sedikit, gara-gara ucapannya itu orang itu menjadi maksiat, maka syarikanlah, maka termasuk orang yang mengatakan atau membantu itu, termasuk dia juga bermaksiat. Contoh, ada orang yang biasa standar saja tentang puasa sekarang. Ada orang berpuasa, dia nggak kuat. Kalau di desa-desa biasanya sekarang zamannya panen pari. Jadi wong panen pari, gebas, manen saben pari, kesel. Kalau malah sani boten wonten udan, Jawa boten wonten saniki. Kepanasan udan-udan boten wonten. Akhirnya kepingin mokel biasa. Wong-wong ngoten kepingin mokel. Kula nanti seberapa kula. Karing blower burine sedotane. Biasa niku. Semisal DE nggak ada sawah mau dipanen, nyewa wong bloweran teng panene tersebut. Ayo dipanen sawahku tak bayar
Sak dino beduk sampai duhur tak bayar 50.000 per wong. Nggih. Kowe bot panen wong niku glower. Ketika di tengah jalan mboten kuat. Ketika mboten kuat ngomong sing duwe sawah. Ya apa enggak kuat ah? Aduh, rodok mboten kuat iki mes mabut kula. Ya padahal gak mabut. Nggih sik kuat saking sengko te poso. Oleh panas-panas salah ngeten. Oleh angga kuat iki ana banyu titik iki. Umbien titik apa-apa, cek kuat, cek cepet mari panen kuwi. Membantu kemaksiatan. Maksiat gak orang mboten berpuasa itu? Maksiat. Membantu terhadap kemaksiatan berarti orang yang membantu itu juga termasuk syarikanlah, termasuk orang yang bermaksiat juga. Makanya jangan sampai membantu orang untuk berbuat maksiat. Ngrasani lho tok wedok biasa. Nggih jalan nggih sami mawon. Padha kabeh sedaya. Ngrasani. Semisal wonten kadang status konjone, status kebaikan atau status apapun di WA, ternyata status itu dirasani. Hei, dek status ngene ya apa iku? Iya, masuk status koyo ngono tak apik jare konjone pisan sing apik ku ngene, masuk koyo ngono status dirasani mboten angsal. Saumpama status elek langsung dijapri mawon teng larene pun. Ojo ngono statuse yo elek sing apik ngene. Ngoten mawon. Ojo malah diomong-omongno. Ojo sampai disebar-sebarno statuse wong niku. Langsung dijapri mawon teng tiange. Ojo ngono yo. Sing apik ngene ngoten. Saaken wonge ngrasani dadi. Terserah orang melakukan apa yang penting baik, sementing kita sendiri jangan sampai berbuat jelek pada orang lain. Terserah mereka berbuat jelek pada kita, yang penting kita berbuat baik terhadap mereka. Ojo sampai diwali pole mereka itu ngerasani sampean akhirnya melok-melok ngerasani dia yo podo salah kabeh lek ngoten. Podo karo dhek kepengin mateni sampean malah kepengin mateni pisan. Mati kabeh, ya salah kabeh. Di kula pesen nek sampean sakniki wangsul wonten ing griya status-status WA ta Facebook ta semisal kok ada yang salah sedikit dari si ucapan atau memang perlu diviralkan mungkin kata kalian, ojo dirasani, ojo diviral-viral, no. Ojo sampai jadi bahan untuk pembincangan, jangan. Wis ngomong teng tiyang jabrian. Dan nggih. Cek wonten manfaate Ramadan ini. Supaya kita belajar untuk mempraktekkan ilmu yang apa kita dapat. Karena kata Al-Qur'an disebutkan orang sing ngrasani uang maka dia bagaikan makan bangkainya. Gelem ta mangan bangkai kendane. Anu sing gelem. Yes, cok sering-sering ngrasani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanat niyyatuka wa qasduka wa bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayata duna mujarradir riwayah fa abshir fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanat lanamun ono niyatuka apa niyate sira wa qasduka lan nejone sira bainaka ing dalem antarane sira wa bainallahi lan ing dalem antarane Allah taala min talabil ilmi saking golek ilmu al hidayah ta ing golek hidayah. Lho iki jawabane. Seandainya niatmu ketika mencari ilmu, seandainya tujuanmu mencari ilmu, niatnya kamu terhadap Allah, ya Allah saya mencari ilmu ini dengan niatan al-hidayata, kula golek hidayah ya Allah, kula nyuwun teng panjenengan nyuwun petunjuk atas dalane kula teng swarga,
dalani kula menghadap panjenengan ya Allah, kula nyuwun hidayah saged mendapatkan ridhomu ya Allah. Niat kula golek hidayah, golek ilmu niki ya Allah. Duna mujarrad riwayah, bukan hanya golek sebatas nilai di atas kertas, tidak hanya mencari juara satu, tidak. Dia niatnya adalah untuk hidayah, mencari memang petunjuk dari Allah. Repot hidayah nih Pak, Bu. Nah, sedaya sing mirengaken, repot hidayah nih. Hanya orang yang ditakdir oleh Allah yang memberikan hidayah. Saya kula sakniki membaca ana aqra'u wa antum mustami'un, kalian semua mendengarkan. Fa innal huda hudallah. Saya cuma membaca, yang dengar cuma mendengarkan saja. Yang dapat ilmu adalah Allah yang memberikan ilmu kepada dia, petunjuk dari Allah. Bukan berarti niki sebagai guru itu yang saya tahu jangan sampai berprasangka seperti ini. Nanti murid supaya tahu bagaimana sana kapan-kapan jadi guru. Iku biar tak ajar aku. Saya pinter koyo ngono, gara-gara aku iku. Hebat aku. Apa? Ono sing salah. Gini. Apa iku? Arek iku anu bermasalah. Gini, tak kandhani. Ojo ngono lho yo. Akhirnya api arek niku. Kita nggak boleh berprasangkaan bahwa mereka bisa dapat hidayah, mereka bisa dadi wong sing meneng boten akal malih gara-gara kita tangani. Ojo sampe ngoten. Kita nggak bisa untuk guru ya, boten saged untuk memberikan mereka hidayah, untuk memperbaiki mereka, untuk supaya mereka jadi orang baik di tangan kita. Kita nggak bisa. Kita cuma melakukan apa yang harus kita lakukan. Kita cuma menasehati. Apakah mereka temenan api maning opo tetep nakal, terserah Allah wis. Ngoten. Gak ada adik atau besok gak ada anak nakal, adik nakal, koncone nakal, disreni tong sampean. Aja ngono-ngono ra. Hapi ngono iku. Ayo terawih. Hak terawih, ya terawih. Kita seperti itu terus. Terawih. Akhirnya dia ikut terawih, ikut kita. Lalu kita bergumam di hati kita, oh alhamdulillah gara-gara aku ngomong bendino iko dek moro terawih. Loh, jangan seperti itu. Allah yang memberikan dia hidayah supaya ikut terawih, wasilah dari kamu. Ngoten. Jangan sampai gara-gara tangan kita jadi orang baik dia. Jangan. Kita harus berkeyakinan bahwa mereka baik itu dari Allah yang memberikan dia hidayah. Kita cuma melakukan kewajiban kita. Kita minta pada Allah di Al-Quran Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, berikan hidayah kita ya Allah, as-sirat, jalan al-mustaqim yang lurus. Lalu kocone sing nyeleweng, ojo malah diseneni. Woi, ojo nyarono. Woi, ojo gini. Diseneni. Ojo dikandani, bedo. Diseneni kali dikandani ku beda. Lah diseneni ngamuk. Ojo nyarono, mau awakmu iki kagenah lho. Nyeneni tadi. Dikandani, nggih ojo lintang mriku nggih. Mriku dalane elek, mriku teng neraka. Ayo mlebu swarga, dalane kene. Ayo terawih. Oh, dugem tok eno pinggire. Minumin wali keras eno ngono sampean. Ngombe tok ae. Terawih. Kene. Dikandani ojo diseneni. Niku sing apik. Nggih. Wis, kembali lagi. Bagaimana seharusnya kita mencari ilmu? Niatnya bagaimana? Niatnya adalah ayo kita niat mencari ilmu untuk mencari hidayahnya Allah. Akhirnya fa'abshir, maka berilah dia kabar gembira. Loh, kabar gembira. Duduk kabar koyok corona menyakitkan kita semuanya, bukan. Kabar gembira bagi orang yang mencari ilmu ingin mendapatkan hidayah Allah.
Fa abshir fa innal malaikah, sesungguhnya malaikat ono biro malaikat. Ada 10 itu kan wajib kita ketahui. Yang tidak kita ketahui yo banyak. Fa innal malaikata tabsutu laka jinahataha. Malaikat itu akan, malaikat itu dua suwi. Malaikat itu nggak ada sayap. Sayapnya itu ditaruh, dibuat kemul untuk orang yang mencari ilmu, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan hidayah dari Allah. Saking apa nih? Ridho. Malaikat itu ridho apa yang telah dilakukan oleh orang yang mencari ilmu. Itu, ayo kita mencari ilmu itu nyari hidayah ngono ae. Ayo hati-hatiin. Sampean sing SMA, sampean sing MA, sampean sing sedaya ilmu-ilmu ngono. Ojo niat golek ilmu kanggo golek duit. Ojo niat dapat ijazah itu untuk daftar jadi karyawan pabrik semisal. Ojo niati ngoten. Semisal kok jadi karyawan pabrik, bonus. Kok semisal dia mendapat bayaran dari apa yang dilakukan, bonus. Allah memberikan bonus. Niat kita harus tetap niat mencari hidayah Allah. Jangan mencari niat untuk yang lainnya, apalagi dunia, jangan sampai. Eman. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayat nafisah. Ada cerita ini. Hikayatun nafisatun, cerita yang apik. Ada cerita sedikit yang mungkin cerita ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita tentang beliau, Imam Al-Ghazali. Dulu Imam Al-Ghazali itu ketika masih kecil, beliau itu Unsewu, orangnya itu pinter, cuma nggak punya biaya. Imam Ghazali seperti itu. Meninggal ayahnya. Karena meninggal, pamannya bingung, Pak D-nya bingung. Siapa nanti yang akan memberikan nafkah untuk berikan makan pada Imam Al-Ghazali ini, pada Muhammad, namanya Muhammad. Akhirnya salah satu dari pamannya itu ngomong pada yang lain, ayo kita pondokkan saja. Kecil-kecil di pondok no, nggih. Apa aku di pondok no cilik-cilik? Aku kuat aku biaya Ghazali. Terus siapa? Pola elek mondok, itu pasti mangane gratis ya. Pemane yayasan gratis, mangane yatim piatu maning gratis, akeh sing ngekeki panganan, nggih kan? Nggih. Akhirnya Imam Ghazali mondok. Berarti niat Imam Ghazali pertama boten ikhlas. Niatnya golek panganan. Itu niat pertama kali mondok. Jadi mondok pertama kali niat golek ilmu itu hanya untuk pertama golek ilmu memang. Cuma cek oleh makanan gratis, cek oleh iso mangan gratis, boten usama sak dewe. Awalnya boten ikhlas blas. Tapi lama kelamaan karena beliau Imam Ghazali orang yang pintar memang, akhirnya dia itu mulai belajar tentang keikhlasan. Lama akhirnya beliau ikhlas sendiri. Jadi ikhlas itu bisa dilatih. Jangan sampai kita mencari ilmu nunggu ikhlas. Lek ngeten ikhlas, kapan ngeten golek ilmu nih? Sebabnya kita golek ikhlas itu repote. Kamu dong? Enggak. Apa? Enak mondok. Enggak wis. Apa? Ketika ikhlas aku. Lek ikhlas iso golek ilmu. Waduh, kapan ikhlas ya malah ngono. Ya emang mondok lek ngoten. Terus ya apa? Ikhlas kok tutuk dhewe ngoten lho. Sing penting sane golek ilmu dhisik, wis suwe mungkin dapat hidayah sendiri kalian. Akan ikhlas sendiri kalian. Apalagi ceritanya orang
Ini cerita sungguhan apa enggak saya enggak tahu. Tapi ini dapat cerita dari guru saya tentang ikhlasan. Ada orang ingin mencari pendamping hidup. Ini wong lanang, golek kepingin bojo. Kepingin golek bojo, akhirnya mangge bojone napa? Putrine Mak Kiai. Pak Kiai. Apa nak? Kula kesengsem yang anake sampean. Lah terus nggih tak kawine, mboten napa ta? Oh ono syaraté sih. Apa syarat iki? Kono salat selama 40 hari jamaah tok. Lek awakmu berhasil 40 hari jamaah tok dan nututi rakaat pertama, nututi takbiratul ihramnya imam, tak dadekno mantuku. Ngoten tok ta? Nggih. Gelem nak? Nggih, Kyai. Cuma ngoten mawon, gelem kula. Oke, lek ngoten. Akhirnya arek iki salat teng Masjidil Haram. Hari pertama kesel jamaah di awal bareng karo takbir imam, kesel. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat terus seperti itu. Sampai dia itu di hari ke-40. Ketika di hari 40 sudah selesai dari syarat yang telah diberikan oleh kiai tadi itu, kiainya datang ke Masjidil Haram, dipadosi lari sing kesel sing anake mau sing minta dimantuni. Nah, mari salate. Nggih. Ayo mulai. Napa ya? Kok kene wangsul kula? Loh, lali ta awakmu? Napa ya? Loh, lali temenan. Napa ya? Loh, jare aku karo awakmu duwe perjanjian. Perjanjiane jare awakmu senengnya anakku. Lah terus cuping lho ya. Tak kandhani maning. Awakmu senengnya anakku. Aku duwe syaratnya awakmu ayo salat 40 hari. Lek mari awakmu tak rabekno karo anakku. Wis saiki awakmu tak rabekno. Tak rabekno. Oke. Mboten Nyai, masa pahala surga, pahala orang salat 40 hari dia bebas dari munafik, terbebas dari kemunafikan. Mosok cuma dibales karo anak wedok tok. Mboten gelem kula. Lho kok ngono? Ayo mulai tak weno. Mboten gelem anake sampean kula. Kula hanya kepengin barokah minan nar. Kula hanya kepengin orang yang sholat 40 hari menututi takbiratul ihramnya imam, dia mendapatkan dua kebebasan. Pertama, terbebas dari nar dan terbebas dari munafikan. Kula mboten kepengin dari mantune sampean ngono. Wis kula lek ngono seneng nyawakmu nak. Apa Pak? Apa bagi? Sampeyan saiki tak dadekno mantuku. Aku golek mantu sing kaya awakmu, sing ikhlas kaya ngono. Salate bukan karena untuk mencari anak wedok, tapi salate kanggo golek Allah. Ikhlas ae. Nah, ini mungkin sebagai ibarat saja bahwa golek ilmu iku ojo ngenteni ikhlas. Salat golek ilmu lama-lama kalian akan ikhlas sendiri kalau memang niatnya ingin mencari ridhonya Allah. Semoga kita semuanya jadi murid, jadi santri, jadi orang yang mendapatkan ridhonya Allah, jadi orang yang mendapatkan ridhonya para guru, para ustadz, para kiai, para bunyai, dan juga kita moga-moga dari ilmu yang kita dapatkan itu jadi orang yang baik, orang yang manfaat ilmunya dan barokah ilmunya fid din wa dunya wal akhirah. Matur suwun, mandar muga kita sudah diwong saya sedaya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wa akhiran mandar muga penyakit corona yang terakhir, ayo kita baca Fatihah bersama-sama. Muga-muga barokah Ramadan
Kula kepingin penyakit corona niki hilang sedaya bareng Ramadan, gin Syawal kita saged lebaran bersama, kita saged mendapatkan ridhonya Allah, kita dapat melakukan ibadah tarawih dengan tenang, puasa dengan tenang, silaturahim dengan teman kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.